No, kenapa? Kulit kok kamu terus dari tadi? Lagi banyak pikiran sih Mel. Pikiran? Kenapa? Apa yang kamu pikirin coba? Aku ngerasa kok kayaknya hidupku kok gini-gini aja ya. Maksudnya maksudnya belum bisa sesukses teman-teman yang lain gitu. Jadi aku tuh tanpa sadar akhirnya bandingin diri sendiri, terus akhirnya aku overthinking kayak gini, jadinya diem. Kamu yang pikiran karena suka membanding-bandingin diri kamu sama teman-teman kamu. Overthinking biasa. Terus apa yang kamu inginkan dari diri kamu ini? Ya pengennya berhenti overthinking sih. Ya habis itu biar gak capek juga kan daripada buang-buang waktu buat overthinking. Overthinking itu capek ya? Ya capek banget. Oke. Overthinking kamu itu sukanya muncul di saat kamu lagi ngapain? Sebenarnya nggak kenal waktu ya, tapi kalau paling sering sih waktu malam jam 10 jam 11 gitu. Terus selain itu, kalau siang pagi nggak pernah muncul? Enggak. Oke. Malam kayak sebelum tidur gitu kan? Iya. Terus biasanya kamu ngapain buat ngalihin overthinking kamu itu? Ada nggak hal yang kamu lakuin gitu? Paling sering dengerin musik sih. Dengerin musik. Kalau aku mau tahu nih tentang kelebihan-kelebihan yang kamu punya sebelum bahas ke solusinya. Menurut kamu skill atau kelebihan atau hal positif yang kamu miliki apa? Menulis. Ya aku kalau misalkan butuh tempat untuk cerita biasanya aku alihin untuk nulis, jadi aku bisa suka hati nulisnya. Itu juga termasuk hal yang positif yang bisa. Ya jadi gini, kalau solusi dari aku ya yang bisa aku berikan kamu tuh, kalau overthinking itu muncul di saat yang tidak tentu, seperti saat kamu lagi beraktivitas di luar misalnya, gak sedang di dalam rumah, itu kan dalam keadaan kamu misalnya nggak ada buku yang harus kamu baca di hobi kamu tadi kan. Nah kamu juga bisa itu dengan mendengarkan musik seperti yang kamu bilang, atau saat perasaan itu tiba-tiba muncul, kamu bisa memikirkan hal-hal positif tadi yang kamu miliki. Seperti kamu itu sukanya menulis, aku tuh punya loh kelebihan, aku tuh sukanya menulis yang seperti mungkin orang lain nggak ada ya ahli di bidang itu, tapi aku ahli di bidang itu. Gitu. Terus kamu juga bisa mikirin, oh aku tuh nggak melulu ketinggalan loh, aku juga bisa mengejar. Tapi kan setiap proses orang kan beda-beda ya, kita nggak mungkin menyamai proses kita sama proses orang lain, karena Tuhan sudah menakdirkannya seperti itu. Jadi kuncinya tadi kamu memikirkan hal-hal yang positif yang kamu miliki, baca novel, menulis, atau kamu juga bisa banyak-banyak bersyukur. Karena kan kita overthinking itu salah satu penyebabnya karena kita selalu memikirkan hal-hal yang kurang dari diri kita, dan kita membandingkan dengan kesuksesan atau hal-hal yang lebih yang dimiliki orang lain. Jadi kita itu merasa diri kita selalu kecil, sehingga bersyukur itu sangat diperlukan sekali. Jadi banyak-banyak bersyukur, pikirkan hal positif, dan apabila overthinking itu muncul di saat kamu sedang ada di rumah, di kosan, dalam waktu luang, kamu bisa, atau yang kamu bilang tadi, bisa sebelum bangun tidur ya, jam berapa biasanya? Jam 10-11. Berarti kamu bisa itu lakuin hobi-hobi kamu seperti baca musik juga, mendengarkan musik maksudnya, terus baca novel dan menulis kan, kamu suka tadi kamu bilang itu. Nah terus agar hal-hal ini terstruktur, kamu bisa menulisnya di JKH no. Nah JKH ini namanya jadwal kegiatan harian. Ini fungsinya supaya kita itu bisa konsisten terhadap kebiasaan-kebiasaan untuk mengalihkan kita dari hal-hal negatif sebelumnya, sehingga kita bisa step by step untuk berubah menjadi lebih baik. Cara ngisinya,
mau aku ajarin nggak? Boleh boleh. Oke. Nanti di sini misalnya jam 9 kan, kamu biasanya tidur jam 10. Jam 9 kamu tulis di sini misalnya membaca buku. Di sini kamu tulis di sampingnya ini kan ada M, B. M itu artinya mandiri, B itu bantuan. Jadi kalau kamu nulisnya mandiri, isinya mandiri, di sini berarti kamu tulis M gitu. Ini tanggalnya, kamu tulis tanggalnya, terus kamu isi M di sini, di tanggal, di bawah tanggalnya. Udah ngerti belum? Udah. Oke, nanti ini bisa kamu isi ya di rumah kalau kamu mulai mempraktekkan apa yang aku bilang. Gimana menurut kamu? Boleh, saran bagus. Terus tadi yang aku bilang kamu masih ingat gak jadi? Jangan lupa selalu bersyukur. Satu. Terus kalau misalkan overthinkingnya tidak datang, bisa dialihin ke hal-hal yang aku suka. Kayak dengerin musik, baca, atau mungkin nulis. Terus sama berhenti merasa bahwa aku tuh gak berproses karena aku masih punya kelebihan. Bagus. Semoga apa yang aku kasih ini, saran dari aku ini bermanfaat dan istilahnya bisa mengurangi overthinking kamu lah gitu. Untuk membahas proses kedepannya, gimana kalau kita ketemu lagi lah, kira-kira mau nggak? Boleh? Gue lihat apakah ada perkembangan atau tidak. Oke. Mau kapan? Minggu depan di waktu yang sama. Oke, minggu depan ya? Iya, siap. Kita ketemu minggu depan ya. Oke. Nah, sesuai yang kita janjikan di minggu kemarin kan, kita mau bahas tentang ada nggak perubahan dari overthinking kamu? Gimana? Udah ada belum? Alhamdulillah udah ada sih Mel. Saran yang dari kamu itu malamnya aku nyoba untuk terapin, terus akhirnya aku isi sesuai CKH yang udah kamu kasih. Aku sempat ngisi di jam 10 malam. Aku ngisi kalau aku lagi baca novel karena waktu itu overthinking aku tiba-tiba datang. Terus besok pagi juga aku sempat ngisi karena tiba-tiba muncul lagi sekitar jam 10 juga. Terus akhirnya aku terapin ini selama 7 hari sebelum ketemu kamu. Aku ngerasa overthinking aku udah lumayan dimensi dan gak begitu sering. Berarti ada perubahan lah ya? Ada. Bagus. Good. Bagus ya, nggak semua orang maksudnya bisa berubah, ingin berubah juga dalam kurun waktu 1 minggu. Apalagi itu dalam hal melawan nafsunya sendiri gitu. Salah satu nafsu kita itu nafsu pikiran, overthinking. Bagus sih menurut aku. Nah, kamu kan tadi udah usaha banget ya buat berubah. Kamu ada bentuk apresiasi atau self reward yang mau kamu kasih ke diri kamu nggak? Ada apa? Biasanya aku suka beli banyak es krim sama susu pisang. Itu bisa meningkatkan juga kan? Es krim ya. Kita beli ya. Oke, siap. Semoga saran dari aku ini bisa kamu terapin, istilahnya nggak menghilangkan ya mungkin, tapi ya mengurangi lah minimal gitu. Ya. Oke. Semoga kamu dapat sukses dan selalu bisa melakukan hal-hal yang baik ke depannya. Sukses terus, Mom. Terima kasih.